Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ada yang saya mau tanyakan mengenai sholat Idul Adha. Iya. Apa hukumnya sholat Idul Adha? Dan apakah boleh kita laksanakannya di rumah? Oh gitu. Ya, gitu aja. Demikian. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu kan ada yang hukumnya fardu. Fardu pun ada dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu ain itu sholat 5 waktu, kalau fardu kifayah sholat jenazah misalnya gitu. Itu kewajiban kelompok. Tapi ada juga yang hukumnya sunnah. Seperti sholat qobliyah, badiyah. Ini sholat sunnah rawatib. Rawatib itu karena mengiringi sholat 5 waktu. Tapi ada sholat sunnah yang khusus, yang waktunya tidak mengiringi sholat 5 waktu, seperti duha. Dia waktunya khusus ya. Sebenarnya pagi setelah matahari terbit jam 7 ke atas lah. Sholat tahajud misalnya setelah tidur ya. Itu misalnya itu. Itu jadi, nah sekarang masuk mana ini sholat Idul Adha Idul Fitri ini? Sholat Idul Adha Idul Fitri termasuk sholat sunnah mu'akkadah. Karena sunnah itu ada yang sunnah biasa dan sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah sunnah yang sangat dikuatkan, dianjurkan. Ya kalau bahasa kitanya hampir setengah wajib. Jadi kalau bisa mah dikerjain. Walaupun kalau nggak dikerjakan ya nggak dapat apa-apa, yang kagak sholat ya. Gitu. Begitu, paham ya? Jadi gitu. Jadi termasuk menyempurnakan ibadah puasa kita gitu ya. Gitu. Karena itu kaitannya begitu. Yang kedua tentunya syiar agama Allah. Nah, itu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, ya misalnya Imam Maliki ini, Imam Syafi'i pernah berguru sama Imam Maliki, ya. Tapi Imam Syafi'i tetap berbeda pendapat dalam beberapa hal dengan Imam Maliki. Karena kalau kalau dia ngikut aja sama gurunya nggak pernah jadi mazhab dia. Ya. Ya, karena Imam Syafi'i juga punya kelebihan ilmu dalam hal lainnya. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Maliki dalam hal ini sama. Bahwa hukum sholat Id hukumnya sunnah mu'akkadah. Jadi kalau sunnah mu'akkadah gimana sikap kita? Sebaiknya dikerjakan gitu loh. Ya, kan pahalanya besar kan ya? Sunnah mu'akkadah ya. Sunnah yang dikuatkan. Baik bagi laki-laki maupun perempuan. Baik itu anak remaja maupun anak-anak. Rasulullah SAW itu dulu pernah manjur, ayo semuanya orang ahli Madinah keluar. Ayo keluar, laki, perempuan, yang balik maupun anak-anak semuanya. Kenapa? Untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri. Apa syiar agama Allah? Membesarkan agama Allah dengan apa? Allahu Akbar, Allah, gitu kan ya? Barallahu Akbar. Ini kan satu kegembiraan yang luar biasa. Cuma memang kalau di tradisi di Mekah, Madinah itu berbeda. Di sana itu kalau Idul Fitri ya biasa-biasa saja. Ya boleh kan satu hari selesai. Tapi kalau Idul Adha itu memang Idul Akbar, kayak di Madura gitu, Idul Akbar ya. Orang Madura itu kalau Idul Fitri ada yang nggak pulang, tapi Idul Adha harus pulang. Ada orang Madura nggak sini? Ada nggak? Tapi lagi PPKM walau nggak tahu di sini ya. Di Madura itu lebih ramai Idul Adha daripada Idul Fitri. Ya dah? Nah itu. Jadi kenapa? Karena kalau Idul Adha itu kan ada pelaksanaan ibadah haji. Tapi sekarang ini kalau kita lihat di internet itu masih sepi sekali ya. Karena umrah sudah nggak boleh, yang boleh hanya orang-orang yang tawaf saja, nggak ada yang pakai ihram. Nah, sampai tanggal berapa? Mungkin sampai tanggal 8. Tanggal 8-nya kemungkinan ini ngambil hajinya ifrad. Ifrad ya nggak boleh. Jadi kalau ifrad itu datangnya tanggal 8 langsung wukuf di Padang Arafah, nginep semalaman, besoknya tanggal 9 wukuf ya kan ya? Iya, tenda-tenda gitu kan. Nah, setelah itu terus malam takbirannya berada di Muzdalifah sampai pergantian malam baru ke Mina. Jadi besok paginya itu udah melontar jumroh Aqobah 1 lobang. Nah, terus tanggal 11, 12, 13-nya 3 lobang. Ula, Usto, Aqobah. Tanggal 10-nya Aqobah doang yang terdekat. Ula, Usto, Aqobah 777 dari 21. Paham ya? Ntar kalau pergi Pak Haji tanya, Pak Jenur yang udah haji, siapa yang udah haji? Paham ya? Ya kenapa? Belum. Ya insyaallah ya. Insyaallah nanti begitu ya. Bareng. Jadi seperti itu. Paling kagak umroh nanti bareng. Amin. Ya. Jadi begitu. Jadi baik laki-laki sama perempuan disuruh keluar semua, syiar. Sampai wanita yang head.
Dianjurkan. Kenapa? Walaupun dah sholat, mendengarkan tapi kadang-kadang wanita di orang perempuan di kita ini salah kaprah. Udah sholatnya di belakang, di luar, giliran sholat, padahal kan sunnah ya. Dia sholat, giliran mendengarkan khutbah, dia pulang. Padahal itu yang penting. Kenapa disuruh keluar rumah? Walaupun dah sholat, maksudnya disuruh mendengarkan khutbah, nasihat tahunan. Ya, walaupun khutbahnya sunnah, tapi mendengarkannya ada satu keharusan. Iza sa'idal khatibu alam mindar fala yatakallam ya waman yatakallam faqad lago ansitu wasma'u rahimakumullah kan dia. Ansitu tengelengin, pahamin, wasma'u dengerin. Ini enggak benar-benar kalau orang khutbah Jumat benar-benar tengelengin, khusyuk merem pulas enggak bangun-bangun. Malah makruh lah gitu. Masya Allah. Itu lagu khutbah sholat Jumat begitu mah ya. Kenapa? Iya, makanya saya mah kalau sembahyang Jumat itu saya mah bawa minyak angin sama pegang tasbih aja biar kagak ngantuk, jadi gitu kan. Kan khotib juga macam-macam, apalagi kalau saya mah di khotib saya sih rata-rata ya seger-seger khotbahnya. Kalau yang lete-lete baru saya ingatkan, jangan. Ini jamnya jam ngantuk, kalau khutbah harus lantang gitu kan. Nabi itu kalau khutbah ikhmarat enak sampai merah matanya gitu ya. Ini enggak alhamdulillah mana bahasa Arab doang sebentar 5 menit masih ngantuk juga kebangetan. Pakai bahasa Arab sebenarnya enak, asal lantang. Kalau perlu bikin sendiri gitu kan. Jangan itu mulu udah 7 mulut diulang-ulang. Nggak ada yang lain. Jadi nggak ada kemajuan. Kan nasihat itu harus ganti-ganti dong sesuai dengan tema. Sebenarnya tujuannya itu. Nah itu ya. Jadi cuman dalam Imam Syafi'i ini wanita boleh sholat id tapi yang tidak ganjen. Kalau yang ganjen genit maka bibir merah banget. Ini mau sembahyang apa sau? Ya betul ya. Jadi makanya kan Imam Syafi'i itu wanita boleh sembahyang ke masjid, satu mendapat ridho izin dari orang suami, dulu kita pernah bahas. Yang kedua tidak bermake up. Dandan boleh tapi yang wajar, yang natural. Ini enggak. Udah kayak mau panjak lenong. Iya, dan harus tutup aurat dari rumah. Betul nggak ya? Jadi kalau yang begitu lebih baik sholatnya di rumah saja. Apa boleh? Boleh sholat di rumah. Boleh Pak Mandan. Karena sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah. Boleh dikerjakan di masjid. Memang abdolnya itu sunnah makanya dikerjakan berjamaah di masjid atau di lapangan. Kalau Imam Syafi'i di masjid, tapi kalau Imam Ahmad abdolnya di lapangan. Tapi ini jangan dibenturin antara NU Muhammadiyah. Kata orang NU, masjid ngapain ada masjid? Gak dipakai. Orang Muhammadiyah di lapangan. Antul ya, jangan. Imam Ahmad, Imam Syafi'i kan guru sama murid, dulu ya? Iya, berbeda pendapat aja. Jadi jalan tengah saja. Kalau memang masjidnya sempit, jangan dipaksakan. Lapangannya luas, nggak apa-apa di lapangan. Tapi imamnya kalau bisa dekat masjid, begitu gerimis tinggal masuk ke dalam. Iya, jangan sampai imam khotib ke bahasa kuyup, nih gak bener. Nah, kan begitu. Tapi kalau masjid luas ya di masjid lah, kan begitu. Terus sisanya baru di luar, itu kan cakep, doh ya. Ini kagak dibenturin, jangan, nggak boleh. Mereka sendiri nggak ribut, betul ya? Kita yang ribut. Ya makanya itu ya karena kebodohan itulah. Ya. Orang kalau ngerti ilmu tuh nggak ribut ya. Ya kalau dia ngaji nggak ribut. Kalau sholat di rumah khotbahnya gimana tuh? Nggak perlu khotbah, karena khotbahnya juga sunnah. Oh, sunnah. Iya, lain dengan Jum'ah. Makanya kalau Id mah sholat dulu baru khotbah. Jadi sholat pun nggak khotbah nggak apa-apa. Itu. Tetap harus jamaah ya, Pak Kiai ya? Tetap harus jamaah ya? Harus. Nggak boleh sendiri, tetap jamaah. Boleh sendiri juga, kenapa? Daripada jegenit, ganggu orang selapangan sama masjid. Iya. Atau lagi kurang sehat, sholat di rumah nggak apa-apa. Nggak pakai khotbah. Lah kalau pakai khotbah ya gelok, mau bazir sama dengerin. Sampai dengerin. Mau bazir. Ya, gitulah. Tapi kalau Jumat berbeda. Jumat itu khotbah itu bagian dari sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumat tanpa khotbah. Makanya khotbah dulu baru Jumat. Paham ya? Jadi khotbah itu nilainya sama dengan 2 rakaat sholat zuhur. Paham ya? Jadi, iya. Jadi manzilahnya khotbah itu sama dengan 2 rakaat sholat zuhur. Makanya sholat Jumat cuma 2 rakaat.
Yang 2 rakaat itu khutbah. Khotbah. Paham ya? Makanya tanpa khutbah tidak sah. Khutbahnya tidak benar, rukunnya kurang 1 tidak sah, harus ngulangi sholat zuhur. Kan ada 5 khutbah itu rukunnya. Paham ya? Nah, itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi tidak boleh bersolek ya, karena Imam Syafi'i itu masalah tempat ya. Kalau Imam Syafi'i abdalnya di masjid, kalau Imam Hambali abdalnya di Lapangan. tanah lapang lah begitu, tanah lapang dan terbuka begitu. Karena tujuan untuk Siang. Nah, kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha ini disunatkan takbir 7 kali di rakaat pertama. Sunnah loh. Ngerti sunnah? Hukumnya sunnah apa? Lu kurang 1 lu, batal lu. Nah, berarti itu nggak ngaji. Yang kedua, rukun kedua 5 kali, tapi tidak termasuk takbir wajib ya. Takbir wajib itu takbiratul ihram. Kalau itu mau wajib. Allah sholli sunatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi. Allahu akbar. Itu wajib tuh, rukun tuh mah. Pembuka sholat tuh ya. Nah, setelah itu kan baru subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali? 7 kali. Kalau di sini gimana sholatnya? Imam dulu kan baru ngikutin makmum. Iya, dipimpin gitu kan ya? Iya. Jangan sendiri-sendiri. Nah, makanya di situ perlunya speaker. Jadi supaya Allahu akbar imam baru di belakang makmum. Allahu akbar, jangan duluin. Nggak boleh. Paham ya? Itu. Kalau nggak pakai speaker akhirnya main duluan. Allahu akbar. Nah, ternyata ada yang lambat. Imam sudah takbir 3 kali dia baru datang, kan kurang takbirnya. Nggak usah nyusul, nggak usah, biarin aja udah langsung. Imam udah baca Fatihah sih. Iya, lagi kan sunnah hukumnya. Nah ya, hukumnya sunnah. Yaudah, kalau imam udah baca Fatihah nggak apa-apa, kita dengerin saja gitu. Itu kan hukumnya juga sunnah gitu. Khutbah juga hukumnya sunnah. Jadi tanpa berjamaah sah, tanpa khutbah juga sah. Tapi kenapa kita dianjurkan berjamaah? Karena syiar. Abdolnya berjamaah. Syiar, mensyiarkan agama Allah sampai Nabi seluruh penduduk dari Madinah disuruh keluar. Laki, perempuan, tua, muda suruh keluar. Gitu ya. Karena syiar agama Allah pada saat itu. Iya. Yang nggak puasa juga nggak apa-apa, keluar aja ya. Lagi puasanya juga sunnah. Ya nggak dosa, cuman nggak dapat apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.